Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kajian kita pagi kini Bapak Ibu tentang sesuai tema yang disampaikan, menanamkan syukur di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amun bertanya sebentar sebelum kita lanjutkan kajian Bapak Ibu. Kalau ibu dapat mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang kita sabui Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau kita dapat musibah, cobaan dari Allah, apa yang kita sabui? Inna lillah. Ada yang lain? Alhamdulillah juga. Yang lain alhamdulillah. Ibu yang menyebut alhamdulillah tetap start. Tak cayu. Kalau alhamdulillah kita pergi bukti. Dapat auto baru, alhamdulillah. Dapat rumah baru, alhamdulillah. Pangkat pegawai kita naik, apa yang disebut? Alhamdulillah. Siapa yang terlibu jawab di siku yang HP-nya hilang, alhamdulillah gitu siapa. Tapi tadi alhamdulillah. Jadi syukur itu alhamdulillah. Diberikan cobaan oleh Allah, tetap alhamdulillah Bapak Ibu. Sebenarnya ibu tadilah betul. Dapat musibah, alhamdulillah. Sebenarnya bukan hanya innalillah, alhamdulillah. Bagaimana itu Bapak Ibu? Bisa jadi ujian yang kita terima kini lebih besar dibandingkan seharusnya kita dapat. Jadi kalau ibu dapat diberikan ujian dari Allah, tetap alhamdulillah. Karena bisa jadi ujian kita itu lebih besar dibandingkan yang kita terima. Kalau tak jaya Bapak Ibu, kan ada yang pakai motor kemari. Kemudian ketika pulang nanti ke rumah, kecelakaan di jalan, mudah-mudahan tidak terjadi. Ngentar melanggar, patah tangannya, ayahnya sebui, alhamdulillah ya Allah, untung lai tangan saja yang patah. Untung lai tangan saja yang patah. Bonanya balik, ngentar, melanggar balik, patah giginya cik, ayahnya sebui, alhamdulillah ya Allah, untung lai cik saja gigi yang patah. Malah sagunya patah. Cuma beko jangan sampai ibu diboncengnya suami di muka, kemudian melanggar ngentar. Suami patah kakinya, ibu aman saja. Jadi sabui alhamdulillah ya Allah, untung le kaki laki dan patah aja. Itu mini cilako. Jadi apapun yang terjadi, tetap ucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku apapun yang kalian dapatkan, maka nikmatku akan bertambah untuk kalian. Salah satu yang tak syukur tu Bapak Ibu, tak pernah puas dengan kehidupan. Di situ kan pegawai rata-rata Bapak Ibu. Ada cerita yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Dialami oleh salah satu jamaah hamba, beliau karyawan di Bukit Tinggi. Beliau menyampaikan ke Ustaz, tolong sampaikan cerita hamba ke masyarakat, ke jamaah Ustaz. Cuma jangan sabui namamu, tapi sampaikan kisahmu. Jadi nanti dia mau sampaikan. Beliau ku Bapak Ibu kerja di salah satu kantor, bukan kepegawaian PNS ya tak, swasta. Gaji beliau satu bulan Bapak Ibu 6 juta. Satu bulan 6 juta. Istrinya ada, anaknya berdua. Kemudian beliau 6 juta gaji, 4 juta untuk beliau, istri dan anak-anak. 2 juta beliau kirim rutin tiap bulan untuk orang tua di kampung Bapak Ibu. Berarti anakku anak berbakti atau tidak? Berbakti. 4 juta untuk inyo, 2 juta untuk orang tua di kampung. 6 juta gajinya nyebagi, 4 juta 2 untuk orang tua sama adik yang nomor 2 yang bungsu yang sedang kuliah di kampung. Jadi bertahan selama 1 tahun serupa itu. Tahun kedua muncul setan kepikirannya. Kawan-kawannya lah punya oto. Sedangkan beliau enggak ada oto, cuma pakai Honda Mio waktu itu. Ini yang bertanya Bapak Ibu, 4 juta gaji sebulan untuk ibu di Bukit Tinggi, cukup atau tidak kira-kira?
Ampe tu. Itu di Bukit Tinggi cukui artinya. Kalau cukui sebenarnya, tapi nggak bisa bermewah-mewahan. Harus apa adanya. Jadi beliau tahun kedua masuk setan di situ. Akhirnya dek kawannya lah punya tu, beliau dah punya tu. Akhirnya dia paksakan diri untuk membeli itu. Angsuran itu tiap bulan 3.600.000, 3.600.000 setiap bulan. Kemudian dia kirim pitih ke orang tuanya 2 juta. Gajinya 6 juta. Angsuran itu 3,6 untuk orang tua 2 juta. Berarti sisanya baru tinggal ada berapa itu? Hampir itu untuk istri dan anak-anak hampir habis sebulan cukup atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Harus ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Orang tuanya nak dikirim pitih. Jadi stop kirim pitih ke orang tua. Apa alasannya? Karena dia membeli oto tukang surat oto. Sampai bulan setelahnya nak kirim pitih, orang tuanya nelfon dari nak kirim pitih. Kami lah lama nak makan nasi. Karena sawah nak ada. Lacuk utang kian kembali. Tak jadi dikirim pitih, yang akan dikirim tu nak ada. Kemudian 6 bulan setelah itu ayahnya meninggal. Karena sakit, pitih baru baik, tak ada makan gizi dah cukup, meninggal. Setahun setelah itu ibunya lo yang meninggal. Sedangkan hutang lah banyak di kadai-kadai di kampung, di rumah. Tak ada pitih untuk dikirim dia nak. Penyesalan sampai mati Bapak. Penyesalan tak pernah selesai. Menangis panjang hari. Ayah dan ibu meninggal karena baktinya hilang gara-gara kredit betul. Kemudian sampai selesai di situ ceritanya indah Bapak Ibu. Adiknya yang sedang kuliah itu tak dikirim pitih, stop berhenti kuliah, lama berhenti, kemudian pergi merantau ke Jawa Timur. Mengapa merantau? Kuliah enggak cari pitih di situ. Cari pitih halal enggak Bapak Ibu? Manciloknya di rumah orang kayu di Jawa Timur tu. Tak tangkuk jo yang punya rumah, jo tusuk kualitnya mati. Yang punya rumah tu mati, adiknya yang buronan tu gini lari. Bayangkan, ayah ibu meninggal, adik jadi buronan gini di Jawa Timur. Gara-gara pitih ada dikirim sama banknya. Selesai masalah Bapak Ibu indah. Apa yang terjadi? Ketika beliau menyesal, menangis sepanjang hari, tentu hubungan emosional tidak stabil. Dengan istri pun tidak elok lagi. Acok bercakap, acok berdebat, acok bertengkar. Kalau pikirannya kacau. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerai di istrinya. Selesai masalah alun. Ketika diurus hak asuh anak ke pengadilan, istrinya yang mana? Lah sudah orang tua meninggal, adik buronan, bercerai di orang rumah, anak diasuh oleh istri. Hilang anaknya. Hidup seorang diri. Selesai masalah Bapak Ibu alun. Dek pikirannya lah tak stabil, karajo lah terlambat, karajo lah tak fokus di kantor, akhirnya dipecat dari kantor tempat itu. Kini di mana? Di Padang. Mengaju di Padang, cari karajo itu kecil-kecilan Bapak Ibu. Fotonya mah, fotonya lah ditarik sama bila tempat itu. Kita lihat Bapak Ibu. Musibah rentetan yang begitu banyak terjadi, apa sebabnya? Tak bersyukur. Gajilah sanaknya dia 6 juta, hampir punya 2 orang tua, mencari orang punya rumah, mencari orang punya tu, mencari orang punya hal yang mewah, mentalnya tak siap, fikir keuangan tak siap, dipaksakan untuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? La azidannakum, kalau kalian bersyukur saya tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur azabku pedih. Azab itu bukan cuma di akhirat Bapak Ibu. Di dalam kubur dibakar enggak. Azab itu pun juga di dunia dapat. Meninggal orang tua, kemudian istri bercerai, anaknya lapeh, kemudian oto ditarik, adik jadi buronan. Itu bentuk musibah azab di dunia tidak Bapak Ibu. Azab di dunia. Makanya ingat Bapak Ibu, bersyukurlah banyak-banyak. Kalau memang keuangan kita tak cukup untuk membeli itu, tahan saja dulu. Kalau banyak kini memang ada kredit yang syariah tu ada. Ada kan pegawai kini Bapak Ibu, kan mayoritas kita pegawai negeri. Ada syariah gampang. Kredit yang syariah ada. Baik ke bank BSI itu ada syariah. Tapi
lebih baik memiliki sesuatu itu cash dibandingkan kita kredit yang menumpuk hutang. Setiap kalau terpikir hutang yang harus dibayar besok duit yang tanah. Makanya syukur banyak-banyak Bapak Ibu. Yang kita dapat ini itulah rezeki kita dari Allah. Ada cerita cerita Bapak Ibu. Bu, Pak, tanya Cik. Rezeki itu bentuknya apa Bapak Ibu? Hanya dalam bentuk uang atau tidak? Tak Bapak Ibu. Ada cerita jamaah bu belum menyampaikan Ustaz cari tuan lah ke jamaah Ustaz cari tuan mogo tapi jangan sambil-sambil dalam mogo surat. Kamu dah kena je Pak Haji tu. Jadi beliau tu curhat kamu dan beliau mengatakan kalau bisa kisah ambo Ustaz orang tahu tapi jangan sampai tahu siapa Ustaz. Jadi beliau Bapak Ibu salah satu orang terkaya, orang kayu kadang. Rumah itu Bapak Ibu 2 kali musyaji Allah. Mewah. Fotonya Al-Quran tu, kaji Rospot adu. Aku kajian di rumah beliau setiap bulan. Semua keluarga besar. Kalau nak berkumpul keluarga besar pasukan beliau tu rami rumah beliau. Jadi pernah waktu itu selesai kami kajian, kemudian makan malam. Di meja makan tu lengkap makanan sedunia. Ada rendang, kalio, cancang, ada ayam, ada lado, ada kue-kue, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada sambal lado, lengkap sadonya. Ketika kami makan, boleh duduk di muka mu. Orang kan banyak ambil sambal tu. Mu celik beliau, Pak Haji, tambah sambal Pak Haji. Kecil beliau, baca lo menambah sambal Ustaz. Ambo celik boleh makan Bapak Ibu nasi seketik, tambah leto kacang panjang tu Ibu. Ambil kacang panjang tu kat 2 buah, letak di situ kantang abuih cik, letak di pinggan. Itu makannya. Tambah sambal lado seketik di ujung jadi, letak di pinggan makan. Pak Haji, tambah sambal Pak Haji. Kau banyak sambal apa? Kecil beliau, baca cara menambah sambal. Ambil sampai ko kolesterol naik. Ambil sampai ko tensi tak masalah. Ambil sampai ko penyakit lain muncul. Batang buah kamu makan Ustaz, gulu kamu naik. Kamu kurangi makan, yo kami minta. Tapi baalah itulah takdir kamu gini. Apa penyebabnya Pak Haji? Kalau dari segi medis jelas penyakit-penyakit penyebabnya Ustaz. Tapi dari segi sisi syariatnya boleh tahu jawabannya Ustaz. Dulu ambo ketika masih banyak piti jaya-jaya, kini kan anak lah belanjian, boleh tanam di rumah saja. Ketika beliau dulu yang membangun gurita bisnisnya, sedekah jarang, berkurban jarang, memberikan hak fakir miskin jarang. Jadi dengan menyebabkan indah nama berbagi kebahagiaan tadi, kebahagiaan beliau yang dicabut oleh Allah. Nah, jadi makanya ingat Bapak Ibu, baca bersyukur yang pertama, sedekahlah banyak-banyak, bantu orang Bapak Ibu. Boleh kan misalkan ibu japak di rumah, ada yang tiba, pengamis kena cuk tiba tu. Bisa jadi kunci kebahagiaan kita ada di doa para pengamis tu Bapak Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang pengamis ke rumah ibu japak. Bu, minta piti bu. Dia mau ada piti dengan baris setelah buah bola 3 hari nak makan nasi. Atau santan lu, ibu celik ke dapur lebih. Masuk ibu ke dapur. Di dapur ada 2 baris. Yang cek baris solok, yang cek baris dolok. Mana ibu lagi? Solok dulu. Solok. Yang bagus. Solok itu dulu. Solok. Kamu surah pengemis kemarin sahabat. Berikan yang terbaik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang memberikan yang terbaik, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi berikan yang terbaik, Allah ganti lebih baik Bapak Ibu. Jadi kalau kita hendaknya berbagi, maka kebahagiaan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau bersyukur tu Bapak Ibu, tinggalkanlah semua yang haram-haram tu Bapak Ibu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ayyuma lahmin nabata min haram, setiap daging yang tumbuh dari dalam diri kita yang berasal dari yang haram, fanar aula bihi, maka neraka lebih pantas bagi kita. Jadi kira kita kerajo santai di ruangan berasing, dan ada hal-hal yang haram yang kita makan. Contohnya Bapak Ibu, korupsi waktu.
Awak bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian kita tiba walaupun terlambat 5 minit, tapi gaji kita tetap sempurna je kita dapat. Itu merupakan bentuk korupsi, merupakan bentuk pelanggaran kepada Allah. Itu dah hak awak lagi. Ambo dah sekedar ceramah Bapak Ibu. Ambo dulu pernah mengajar. Ambo jadi pulang kuliah dari Yaman. Ambo mengajar dulu di pondok pesantren Serambi Makkah Padang Panjang, ngajar bahasa Arab, ngajar tahfiz, ngajar Al-Quran. Jadi ketika setahun aku mengajar di situ, 1 bulan terakhir gaji tak ada aku ambil. Maka gaji tak aku ambil karena masuk acuh talabik, mulai mengisi kajian ke luar-luar daerah, akhirnya masuk jarang gaji full aku terima. Ambo balian gaji itu sedunia tak aku ambil Bapak Ibu. Bagaimana itu? Takwi ada sepeser pun yang kita makan yang bukan halal. Jadi hindarilah sesuatu yang haram, korupsi waktu, tiba terlambat, pulang capek. Tapi itu yang gue yakin di pegawai-pegawai tempat lain berisiko pun ada biasanya begitu. Risiko disiplin saja. Ya pegawai-pegawai tempat lain biasanya, dinas-dinas yang lain biasanya. Cuma tempat-tempat yang lain itu risiko juga biasanya. Jadi syukurlah banyak-banyak, hindari sesuatu yang haram. Bu, Pak, tunggu dulu. Risiko kan pegawai Bapak Ibu ya. Tanya Bu Cik, kredit itu halal atau haram Bapak Ibu? Kredit. Membeli barang secara diangsur-angsur itu halal atau haram? Kredit halal. Cara pembayaran melalui bank. Kalau ada bunganya haram, kalau tidak ada bunganya halal. Bu Bobi, nama ibu siapa Bu? Bu Is. Bu Bobi kamu beli rumah. Bu Is sebagai developer atau developer Bapak Ibu yang membuat perumahan, yang menjual perumahan. Jadi Bu Bobi datang ke Bu Is, kamu ni membeli rumah, di mana ibu menjual perumahan? Oh, di Pangandaran Bu Bobi. Mari Bu jual rumah, Bu. Kecil Bu Bobi ke Bu Is. Ambo jual 1 unit rumah 300 juta rupiah. Bu Bobi cuma punya peti 50 juta. Bu Is, kalau 50 juta, ambo jadikan DP, sisanya biko mensuat-suatkan Bu Is tiap bulan. Tapi ingat Bapak Ibu, developer manapun di dunia itu tak new kredit dengan beliau. Beliau butuhnya peti cash. Karena uang beliau, uang Bu Is banyak tertanam di membuat rumah. Beliau butuh uang cash. Cuma caranya Bu Is, kecil Bu Bobi. Caranya Bu Bobi, ambo terima DP 5 juta, berarti sisanya berapa Bapak Ibu? 250 juta. Ibu pergi ke bank, pinjam ke bank 250 bulan, biko agian dari bank tu kamu, Bu Bobi saja yang cicil ke bank setiap bulan 250 juta, bagi saja setiap bulan berapa. Akhirnya datang Bu Bobi ke bank, kebetulan ambo kerja di bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Dosa panggil Ustaz Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak, ya Bu Bobi, ambo kami pinjam piti untuk ambo membeli rumah, mari ibu pinjam 250 juta. Jadi mak KTP kakak NPWP ibu mayo. Akhirnya kami survei sedunia. 1 bulan kemudian cair piti 250 juta. 250 juta dia gia Bu Bobi ke Bu Is 250 juta. Kini mau tanya Bapak Ibu, Bu, Pak, urusan Jo Bu Is lah selesai atau belum? Lah selesai atau belum? Allah, rumah lalu nasa tolong Jo Bu Is. Allah, DP berapa tang? 20 di pinjaman bank berapa? 250 berarti totalnya berapa? 300 harga rumah berapa tang? 300. Berarti Bu Is lah selesai Bu Is ya? Pulang lah Bu Is jawab. Jadi urusan Bu Is kan dulu. Bu Is lah selesai. Kini yang berhutang siapa Bapak Ibu? Iya berhutang. Bu Bobi ke bank 250 juta. 250 juta dicicil dalam jangka waktu 10 tahun. Setiap bulan ada sekian juta. Ada hitam dan putih. Cuma ada tiap bulan tu bunga ketik 0,5%.
1% tiap bulan. Ada bunganya, ketik bunganya, dan itu ada dalam deputiak sepakat kedua belah pihak, ada saksi di situ. Pertanyaan, kredit serupa itu halal atau haram? Halal atau haram? Jangan halal. Oh halal haram. Ada yang kecil haram, ada yang kecil halal. Bagi contoh kedua, ibu jawab saja yang menjawab. Jadi contoh kedua, sekilas mirip tapi jauh berbeda. Contoh keduanya mirip tapi jauh beda. Bu Popi balik rumah KBS, contoh kedua Bapak Ibu ya. Bu Popi balik rumah KBS 300 juta, dia kirim P50, kemudian Bu Popi datang ke bank. Pak, pinjam BT. Berapa Bu? 250. Untuk apa Bu? Untuk kembali sisa pembelian rumah. Oh, tidak bisa Bu Popi, tidak bisa. Kalau kami pinjamkan Ibu PT, atau bunga ibu kembalikan setiap bulan, Nabi mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang ada manfaat bunga yang disertakan di awal akad, maka hukumnya adalah riba. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang menawarkan diri, yang tukang catat, dan 2 orang saksi, kulluhum mal'unun, semua dilaknat oleh Allah. Itu baca menilai Pak Amun Nyujuk punya rumah. Akhirnya kecil pihak bank syariah berapa Bapak GDP KBUIS 50 juta Pak. Bagus, ibu minta PT ibu KBUIS boleh batalkan akad antara Bu Popi sama BUIS. Batalkan akad. Pak, lalu minta PT ibu KBUIS 50 juta. Boleh Pak. Minta nomor BUIS Bu Popi. Jadi, abu telepon BUIS. Ibu yang menjual rumah. Yo, siapa? Kami dari Bank Syariah. Mari ibu jual rumah 300 juta Pak. Jadi tolong kirim nomor rekening ibu, kami transfer cash 300 juta. Kami transfer 300 juta ke BUIS. Kini bertanya Bapak Ibu, rumah kini jadi milik siapa? Milik siapa? Milik bank. Berapa kembali tadi? 300 juta. Kunci aja kami ini Bang, kunci aja kami. Kami telepon Bu Popi. Bu Popi, jadi bukan membeli rumah kredit. Jadi Pak, datanglah ke bank gini. Bu Popi, kau kunci rumah aja kami lah membeli cash ke BUIS. Kami jual ke ibu 500 juta. Ansua sajalah setiap bulan berapa juta. 500 juta itu dibagi 2 balik, dikalilah nanti 120 bulan kan? Kalinya 10 tahun. Ibu cicil sajalah. Ada hitam dan putih ya. Sepakat kedua belah pihak, ada saksi di situ. Ini apa tanya? Ma yang halal, yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Bapak. Yang pertama itulah jadi haram. Di mana tak benda akadnya Ustaz? Bagi yang kedua halal. Yang pertama tu akadnya pinjaman. Meminjaman PT ada kelebihan, itu yang riba. Sama je mereka. Kamu pinjam PT kamu Bu Popi pinjam PT 10 juta Bu. Jadi Ustaz, tapi Ustaz balian bisa 12 juta. Halal atau haram tu? Haram. Kan itu akad yang pertama tadi mah. Bu Popi pinjam PT ke bank 250 juta. Ada bunga tiap bulan. Total yang dikembalikan setelah 10 tahun itu pas 250 atau balabiah? Balabiah. Itu yang riba namanya. Tapi kalau akad yang kedua itu akadnya murabahah, jual beli. Bank membeli rumah ke BUIS 300 juta, dijual oleh bank ke pihak lain. Tentu bank mengambil untung dinaikkan marginnya kan? Mengambil untung dalam jual beli kuliah tidak? Boleh. Banknya ambil untung 200 juta. Dijual 500 halal, tak ada masalah. Ustaz, kan kadang ambil untung Ustaz. Kau ada yang perlu lambut, ada tunggu dulu Bapak Ibu. Siapa kan pegawai saja. Ada tak sampingannya, pekerjaan sampingannya menggalih, ada tak Bapak Ibu? Mulai ya menggalih. Ini yang bertanya, mengambil untung lebih 100% itu boleh atau tidak dalam syariat? Boleh.
Itu perlu kita luruskan. Karena banyak orang yang salah kaprah di sini. Ini apa tanya dulu? Bang membeli rumah 300 juta, dijual 500 juta. Bang ambil utang sampai 100% atau tidak? Tidak, berarti tidak perlu dipermasalahkan. Ini yang kita masalahkan, yang kamu tanya gini, mengambil untung 100% atau lebih, kuliah atau tidak? Boleh. Nah, dengan begini Bapak Ibu, kamu jadikan kini jangan sampai salah ke depan. Dan di Koko sering kamu sampaikan di pedagang-pedagang Jawa, karena mereka tuh butuh fatwa tentang itu. Mengambil, kalau dalam kitab fikihnya, akhdhu ribhin akthar min mi'ati fil mi'ah. Mengambil keuntungan lebih dari 100%, hukumnya boleh Bapak Ibu. Tidak ada larangan dalam syariat boleh. Tidak ada satupun hadis Nabi, satupun perkataan ulama. Boleh halal. Cuman kalau kita nyo perdagangan kita tuh maju besar, tirulah perdagangan sistem Nabi. Orang Cina tuh meniru Nabi tuh. Biarlah untungnya seketik, yang penting lakunya banyak. Tapi kalau untungnya kadang diambilnya halal boleh. Kadang ada patang ada konflik Jawa Bapak Ibu di pasar sayur. Kan di situ ada kultum setiap hari itu. Ada ustaz yang ceramah di situ, mengambil keuntungan lebih 100% haram. Kecil ustaz untung di situ. Pedagang ratusan orang di situ. Akhirnya heboh, ditelepon sama pengurus musaji. Ustaz, ada yang ceramah katanya mengambil untung lebih 100% haram. Lagi apa nomor ustaz tu Pak? Kamu telepon ustaz tu, siang kecil haram ustaz. Kamu baca ustaz, di mana ustaz baca? Kirim kamu linknya. Tak ada dikirim kamu. Tolong Ustaz sampaikan di surat ketika Ustaz kultum jadwal berikutnya, klarifikasi, jangan menyesatkan fatwa. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Cuman kalau kita punya perdagangan kita lancar, biarlah seketik untung, yang penting lakunya banyak. Nah, jadi itu kredit yang halal. Di mana kita dapat kredit yang halal boleh tadi? Apailah ke bank syariah tu? Gadaya SK di situ. Biko potong gaji tiap bulan. Biko bank syariah yang membeli rumah ke developer. Biko bank syariah juga naikkan margin harga. Jual kawan naik. Disitulah mereka mengambil untung. Nah, jadi itu tentang atau dulu Bapak Ibu. Riba itu bukan cuma bentuk piti Bapak Ibu ya. Ada tak kejadian mereka? Kawan meminjam sebentar saja. Contohnya mereka. Ibu kecamatan saya nama ibu yang menyandali tiang. Dah menyandali pun dah waris. Saya nama ibu. Ya? Bu Reni. Ambo menyebiti ke Bu Reni. Ini Bu Reni menyebiti ibu 1 juta. Enggak Ustaz. Ibu kamera doktor. Tunggu ada yang kali peluang sentak. Bila Ustaz balian. Biko malam bu insyaAllah. Biko malam bu balian. Bu hantar ke rumah ibu nanti. Jadi aku 1 juta Ustaz. Aku pinjaman Ustaz 1 juta ini. Tapi biko malam Ustaz balian nih. Jadi Bu Reni. Ustaz di mana tinggal? Kamu tinggal di Gulai Bancah bu. Di Gulai Bancah tu Ustaz ada martabak Mesir ramah Ustaz. Kalau tahu saya boleh gitu. Ketika Ustaz membalian piti yang 1 juta biko malam, tolong laluan martabak Mesir. Dia masuk ibu ini kok tolong bawaan martabak Mesir. Ini yang bertanya Bapak Ibu. Itu riba tidak? Riba tidak? Riba Bapak Ibu. Bapak riba. Riba itu yuqadu fi awalil aqdi. Riba itu kelebihan manfaat, bukan uang ya, bukan cuma uang. Segala bentuk naf'an, manfaat. Awak meminjam orang piti, wa ambil manfaat dari orang yang kita pinjamkan, dan itu disepakati dari awal. Itulah yang riba. Tolong Ustaz bawaan nih, itu kan dah disepakati dari awal tuh. Itu yang riba. Tapi kalau mereka Bapak Ibu, kau mau pinjaman Ustaz 1 juta, tetap Ustaz balian 1 juta, kamu dah kami minta tambah. Pakailah dia Ustaz aman. Akhirnya mau pai pulang, dah dapat piti pulang kamu. Ketika biko malam mempunyai piti kalau kamu ini, kamu balian beliau martabak Mesir di Gulai Bancah. Abantankan mau beliau. Iko riba tidak? Riba tidak? Bahkan tidak riba. Karena hadiah tidak ditentukan dari awal.
Itulah kata Nabi, inna min ahsanin nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia ketika mengembalikan sesuatu, dia ganti dengan yang lebih baik. Itu sebaik-baik manusia. Tapi tidak diangkatkan dari awal. Boleh ni, tapi jangan lebih kobo. Ustaz, mana Ustaz pinjam? 1 juta. Aku 1 juta Ustaz, pakailah. Biko malam Ustaz balik ni. Tenang Ustaz, ambo takkan minta apa-apa ke Ustaz aman. Cuma Ustaz tahu diri je lah. Itu sama tu. Jadi riba itu waktunya kan ada dia ribu saling meminjamkan kan. Kadang minjamnya short, pendek pinjamannya. Cuma kadang ada embel-embel ribawi di situ, itu tak boleh. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, ada yang harus kita bedakan di situ. Kadang kan ada orang meminjam auto awak. Gua isi minyak. Kecil orang mana? Contoh misalkan ambo minjam piti, minjam piti. Ya tadi miskin lah betul. Minjam betul lah. Kau hobi, minjam betul hobi. Kamu Ustaz, kamu bukan buka panjang serta minjam duit titipan automu rusak. Aku kunci Ustaz, pakailah. Tapi Ustaz isi minyak balik lebih. Itu riba dah. Riba dah. Miskin. Dah. Malu riba karena kita mengembalikan hak kita. Minyak itu full. Kamu pakai itu wajar mu kopi minta full balik kamu. Tapi mu kopi ku kamu orang yang tahu diucuang bingung. Full baik pulang setengah tinggal. Makanya kata Bapak Ustaz pulang balik minyak begini. Jadi bu, walaupun ada syarat, tapi itu kan tidak menguntungkan bu kopi. Barang yang dihabiskan situ yang dipakai. Jadi itu tentang harta-harta yang haram dan yang halal. Jadi ibu jawab, kalau miojo kredit, apa yang nak kembang syariah aja, apa yang kembang konvensional. Cari yang memang akadnya, ada akad-akad halal, akad-akad yang memang membawa keberkahan dalam harta kita. Bu, Pak, masalah harta itu sama kini itu hati-hati, hati-hati. Harta itu kalau nak syukur banyak-banyak di rumah tangga, Ibu cakap lagi ini. Kamu kebetulan diamanatkan di Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Kamu cok kerjasama bagian-bagian penyuluhan dan lain-lain dengan pengadilan agama. Di Bukit Tinggi itu Bapak Ibu tingkat perceraian itu termasuk yang tertinggi. 80% itu gara-gara pitih. Hati-hati Bapak Ibu. Tak percaya Bapak Ibu gara-gara pitih, kamu buktikan gini Pak. Pitih suami itu pitih siapa Ibu? Pitih suami pitih siapa? Itu buktinya baca. Maka banyak orang baca itu. Pitih suami pitih siapa? Pitih istri. Pitih istri pitih siapa? Kalau mak itu pitih suami, pitih istri, pitih istri, pitih istri ya. Aktor jadi. Apa-apa dia boleh kulihat. Yo Ustaz. Jadi ini aku tanya ke ibu-ibu saudara. Tunggu dulu Bu, ambo luruskan dulu ya. Uang suami adalah uang istri. Uang istri tetap uang istri. Itu kalimat dari agama atau ibu-ibu saja dan gue? Dari mana? Fatwa ibu-ibu. Ada yang menyebut itu dari agama katanya. Kalau dari agama tak betul. Dalam agama itu lirijali nasibun mimma kasabu wa linisai nasibun mimma kasabna. Uang laki-laki punya laki-laki, uang padusi punya padusi. Itu dalam agama. Kalau ustaz bah, kalau ambo kan, pinti ambo, yulah rumahnya macam itu. Jadi memang begitu Bapak Ibu. Kalau pinti itu yang jadi bahan pertengkaran di rumah tangga, jauh kebahagiaan kita raih Bapak Ibu. Satu hari baca kak gara-gara piti. Bahkan banyak jamaah-jamaah yang curhat kamu Bapak Ibu. Orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya. Ustaz, rumah ambo kadang ada istana Ustaz, rumah ambo mewah, tapi tiap hari baca kak saja Ustaz, tiap hari baca kak saja.
rumahnya gadang, otonya banyak, penghasilan income-nya luar biasa, finansialnya mapan, tapi baca kak tiap hari. Sebab keberkahan dah ada di rumah tangga. Baca kak hari. Tapi ada Bapak Ibu, fikirnya tak banyak, bisa dikategorikan menengah ke bawah, tapi kebahagiaannya luar biasa. Kamu pernah pulang ceramah dari Pekanbaru, Riau, Dumai, Duri, Bapak Ibu, hampir hari. Pulang dari Riau, ambo dah isi ceramah yang tinggi 2 hari. Ambo kosongkan ceramah 2 hari. Ambo je isteri dek nyampai kamar dan jalan. Ya, rumah kecil. Nyampai kamar. Ke sawah dekat Jelantang Kamang. Jadi isteri ambo ko sukunya ke sawah jalan sore itu sukun. Kita sebagai suami kalau isteri itu suka ke sawah daripada ke Ramayana, tentu kita bahagia. Jadi sananya tak boleh minta bini yang dia isi. Jadi sama ya? Sawahnya beda. Sawahnya beda. Sawah 9 gitu. Jadi baiklah kami sore-sore ke Sonsang Jelantang Kamang tu. Jalan kami di pematangan sawah, jalan sore. Jadi ada dangau pondok ketret di situ. Ada ibu-ibu semua anak kadinya berdua sedang menyiapkan makanan di rantang sederhana. Sedangkan suaminya sedang mencangkul sawah di ujung waktu itu. Di ujung. Kemudian ketika sedang mencangkul tadi, dipanggillah semua orang rumahnya tadi. Dah, makan dah. Jadi ada tang suaminya kadang kau tadi makan mereka bersama-sama di situ. Ketika mereka makan di situ Bapak Ibu, ambo lihat sama isteri, mereka tertawa bahagia. Ambo yakin petani itu rumahnya dah cakap. Mungkin nyoto tak punya, tapi dia bahagia di situ. Bagaimana bisa bahagia? Karena syukur dalam rumah tangganya itu kuih. Sedangkan betapa banyak orang kaya, pikirnya banyak, pangkat jabatannya tinggi, tapi baca kartu hari di rumah, dikaja-kaja semua KPK, anaknya broken home, keluarganya berantakan. Sebab tidak adanya syukur dalam menjalani kehidupan di rumah tangga. Makanya tidak usah mempertengkarkan masalah itu, masalah itu, boleh masalah uang. Syukur banyak-banyak, bahagia kita lebih. Makanya banyak wanita tu ketika mama CPT senang, karena kebahagiaan wanita tu di situ. Memang itulah bukti. Karena kalau skincare mahal, iya, skincare mahal. Ketika gaji suami lah keluar bulanan, tiba Cafe Z, tiba ke Banten Scrap, tiba ke Kasiko. Kan di situ kebahagiaan istri. Makanya kata guru aku ketika kuliah dulu, ifrah zaujatak fad dunya yafrah. Itu kata guru aku ketika kuliah dulu. Bahagiakan istrimu, maka dunia akan membahagiakanmu. Jadi makanya ini Bapak Ibu, kalau kita syukur banyak-banyak, insyaAllah kita meraih kebahagiaan. Sebelum kita sampaikan kesimpulan Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tapi apakah ini kita salah dalam penafsiran? Ternyata saudara kita ini adalah di dalam kutip saudara yang seharusnya tidak bisa kita bantu, tidak perlu kita bantu karena tingkah laku atau sikap perbuatan dia itu sudah memiliki jahat atau bejat. Oh iya. Kata Allah dalam Al-Quran, maka dahulukan akrabin, keluarga dekat. Cuman keluarga dekat kita Ustaz sifatnya agak di ambang batas ketidakwajaran. Akhlaknya tak baik, kemudian agak kejam, kemudian ikut-ikut. Nah, wajar tak kita membantuinya? Itu ya. Jadi Bu, Pak, tunggu dulu, aku sampaikan dulu. Memang kata Nabi dalam sebuah hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga itu diselimuti oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita senangi, sedangkan neraka diselimuti oleh Allah dengan sesuatu yang kita senangi. Syurga diselimuti dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Contohnya, membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu kan baik Bapak Ibu. Tapi syurga balasannya
Ada misalkan keluarga kita, etek kita, mama kita, petek awak, atau keluarga sepupu, keponakan keluarga Jawa. Sifatnya buruk awak, tapi keadaannya susah. Kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan, bisa jadi mengantarkan hidayah kayaknya untuknya berubah baik awak. Jadi makanya Islam mengajarkan orang yang jahit kawak jangan sampai kita balas dengan keburukan. Bisa jadi inyo jahit kawak, tetap buat bantu kebutuhannya. Bisa jadi inyo berubah dan gara-gara bantuan yang kita lagi. Iktada, dapatnya hidayah dari Allah. Sama juga boleh kau Bapak Ibu. Ibu jawaban bagi zakat, kamangan zakat mah. Tapi tetangga kita ada yang tak solat. Boleh tak zakat dia kira orang miskin yang tak solat? Boleh, boleh. Solatnya tidak itu hubungannya dengan Allah. Tugas kita miskin, agamanya Islam bantunya. Mudah-mudahan zakat awak bisa mendatangkan hidayah. Nasihati baik-baik. Bu, ada zakat dari ambo 500.000 tolong terima bu ya. Cuman nak cari ibu jarang nampak solat kamu saja berjamaah sama kita kawan-kawan. Datanglah ibu kamu saja. Kalau ibu datang kamu saja, silaturahim kita terjaga, kita saling bercerita, kami tahu kesusahan ibu, kami bisa bantu. Tapi kalau ibu introvert di rumah, tidak pernah bergaul dengan tetangga, kami tidak tahu ibu susah. Jadi kalau bisa besok ibu datang kamu saja di agia zakat kayaknya. Mudah-mudahan dengan nasihat kita yang baik mengantarkan hidayah dari Allah untuk inyo. Tapi kalau inyo tidak solat, kita malah tidak mendatangkan kebaikan. Bu, kau zakat dari ambo 500.000 tolong terima bu ya. Ambo cilik ibu tidak pernah solat, besok tidak ada solat jadi. Itu nak saja tingginya dapat hidayah. Kami kan yang lain ya. Jadi berikan hidayah itu dengan cara tetap kita berikan bantuan, tapi nasihati baik-baik. Begitupun dengan keluarga tadi. Tetap dibahagia, jangan sampai orang jahat itu ditinggalkan. Kalau orang jahat itu ditinggalkan dan dia dirangkul oleh sesama orang jahat, ini makin tambah jahat. Tapi kalau orang jahat dirangkul oleh orang baik, mudah-mudahan yang jahat tadi ikut menjadi baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Buya Hamka. Buya Hamka pernah dipenjara kan? 2,5 tahun Bapak Ibu dipenjara. Saya memenjarakannya Presiden Soekarno. Akhirnya ketika Buya Hamka keluar dari penjara, datang sepucuk surat untuk Abdul Malik Karim Amrullah dalam tanda kurung Buya Hamka. Dibaca surat di Buya. Datang murid Buya. Buya, surat dari siapa tu Buya? Dari orang yang dulu memenjarakan Abu Soekarno. Hanya Buya, minta jenazahnya Abu solatkan. Jangan disolatkan Buya. Fajar tu munafik, fasik, zindik jangan disolatkan. Kecil murid Buya. Kecil Buya Bapak Ibu. Mungkin di akhir hidupnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Kecil murid Buya. Jangan Buya. Fajar itulah memenjarakan Buya 2,5 tahun. Jangan Buya. Kata Buya Hamka, karena saya dipenjara olehnya, saya mampu mengarang kitab tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Beliau ambil jas nasional kebanggaan beliau, peci hitam nasional, beliau pakaikan sarung beliau, beliau solatkan jenazah yang dulu memenjarakan beliau. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu sifat Buya Hamka. Ibu di penjara orang memanjir ibu mati, minta jenazahnya ibu solatkan itu tidak. Iya, cuma lambe iya. Kalau Ustaz Pak, kalau orang yang memenjarakan ambo mati, minta jenazahnya ambo solatkan. Ambo kamu Ustaz. Tak juga ambo solatkan. Itu keburukan awak. Itu kekurangan awak yang perlu kita perbaiki. Itu ya, balas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita yahmilu ilaihil huda, mengantarkan hidayah untuk itu. Sudah pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lima juta. Kemudian orang yang meminjam tadi menyebutkan atau ada yang minus ada Honda. Jadi Honda ini sedang taruhnya ke rumah kita, Honda itu kita pakai. Jadi hukumnya gimana? Bagus ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba.
setiap akad hutang piutang, kemudian si pemberi hutang atau si pemberi pinjaman uang tadi mengambil manfaat kepada orang yang dipinjamkan, hukumnya adalah riba. Ini apa tanya? Orang minjam binti kawat 5 juta tadi kita ya. Kemudian orang yang meminjam binti kawat 5 juta sebagai rahan, sebagai gadai, sebagai jaminan, nyagiannya Honda ini dititipkan ke rumah awak. Kemudian Honda-nya kita pakai. Ini apa tanya? Kita yang meminjamkan uang mengambil manfaat kepadanya tidak? Iyo, kalau Honda-nya kita pakai. Maka dalam akad muamalah ekonomi, dalam syariat ekonomi, itu tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kepada kita. Itulah nanti pembahasannya pagang gadai di kampung-kampung. Itu panjang nanti ceritanya. Nah, jadi itu tidak boleh. Kalau orang itu meminjamkan uang, kemudian yang dipinjamkan nyukadekan Honda, letak Honda itu di rumah awak, tidak boleh kita pakai. Boleh kita angian saja membantu biar mesinnya tidak rusak, itu boleh. Kecuali buat dulu. Kalau tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan, maka tanah itu atau barang itu akan mengalami sesuatu yang buruk. Contoh, yang nyukadayan kawak sawah. Kalau sawah masih bisa ini yang memanfaatkan, tapi kalau tanah saja yang nyogi kawak tanah saja. Jadi intinya Bapak Ibu, barang yang digadaikan kawak tidak boleh kita manfaatkan. Maka buat perjanjian kayaknya, perjanjiannya, bu, kamu pinjamkan pitih 5 juta, mak yang digadaikan, misalkan Honda, kalau selama jangka waktu 1 bulan, hendaknya dibayar hutang, maka Honda kok kita jual saja lah. Tapi biti 10 juta, 5 juta untuk pelunasi hutang, 5 juta pindah ibu sebagai pemilik Honda. Jadi tetap tidak boleh dimanfaatkan barang yang digadai. Riba. Itu ya. Sudah pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Aman sampai situ? Kita kajian sampai jam berapa? 9. Sampai selesai. Ya soalnya kata lo. Mulai telur. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.